Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Jessica Alfi dengan NPM A1A022035. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang sudah saya buat mengenai materi mata perkuliahan keterampilan membaca. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai akhir ya. Nah, pada mata kuliah keterampilan membaca ini, para mahasiswa dituntut untuk dapat mengerti dan memahami apa itu membaca, jenis-jenis membaca, mekanisme membaca, metode dalam membaca, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan membaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta konsep yang sudah saya buat berikut ini. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwasanya materi pertama pada mata kuliah keterampilan membaca ini adalah materi tentang definisi membaca. Nah, definisi membaca yang kami pelajari adalah tentang definisi menurut para ahli dan definisi menurut pemahaman sendiri. Pada materi ini, kami dituntut untuk dapat mengerti apa itu membaca. Kemudian, mengapa definisi membaca itu ada banyak? Nah, membaca dalam arti yang sempit adalah proses melafalkan bunyi-bunyi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis membaca dan juga mekanisme membaca. Pada materi jenis-jenis membaca itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kecepatan dan yang kedua berdasarkan suara. Nah, berdasarkan kecepatan itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada membaca cepat dan yang kedua ada membaca lambat. Nah, berdasarkan suara juga dibagi menjadi dua. Yang pertama membaca secara nyaring dan yang kedua membaca di dalam hati. Nah, pada mekanisme membaca itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama objek baca, yang kedua ada pemahaman, dan juga ada isi bacaan atau konten bacaan. Pada objek itu contohnya seperti kata, kalimat, dan lain sebagainya. Sedangkan pemahaman itu berkaitan dengan sintaksis dan juga pemahaman ekstensif dan pemahaman intensif. Nah, sedangkan isi bacaan atau konten bacaan itu berhubungan dengan makna, bisa makna tersurat dan juga bisa makna tersirat. Materi kedua pada mata kuliah keterampilan membaca ini yaitu tentang materi membaca pemahaman. Nah, pada materi ini kami belajar tentang apa itu membaca pemahaman, jenis-jenis membaca pemahaman, hakikat membaca pemahaman, hal-hal yang mempengaruhi membaca pemahaman, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta konsep yang sudah saya buat berikut ini. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat peta konsepnya. Yang pertama itu ada definisi membaca pemahaman, lalu ada jenis-jenis membaca pemahaman, kemudian ada hakikat membaca pemahaman, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman. Nah, pada bagian jenis-jenis membaca pemahaman itu dibagi menjadi 4. Yang pertama membaca literal, yang kedua membaca interpretasi, yang ketiga ada membaca kritis, dan juga yang keempat ada membaca kreatif. Selanjutnya ada hakikat membaca pemahaman. Nah, hakikat membaca pemahaman ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada memahami atau menginterpretasi, yang kedua ada menganalisis, yang ketiga ada mengorganisasikan, yang keempat ada menilai, dan yang kemudian yang terakhir adalah menerapkan. Nah, pada bagian faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman itu ada dua. Yang pertama adalah faktor informasi lama, dan yang kedua adalah faktor informasi baru. Peta konsep yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis bahasa dan metode dalam membaca. Nah, jenis-jenis bahasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa ibu atau bahasa pertama, yang kemudian ada bahasa yang dipelajari atau bahasa kedua. Bahasa ibu ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada tanpa unsur kesengajaan, yang kedua dia tidak berpacu pada ketepatan, tetapi berpacu pada komunikatif dan juga kelancaran. Dan juga bahasa ibu ini bertahan lama. Nah, sedangkan bahasa yang dipelajari atau bahasa kedua, ciri-cirinya yang pertama yaitu ada unsur kesengajaan. Yang kedua, dia berpacu pada ketepatan. Dan yang ketiga, bahasa kedua ini tidak bertahan lama. Nah, pada bagian metode membaca itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode struktural analitik sintetik, yang kedua ada metode ejaan. Materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu tentang paragraf. Nah, pada bagian materi ini kita akan belajar tentang definisi paragraf, jenis-jenis paragraf, jenis-jenis penalaran, paragraf yang baik, dan pola pengembangan suatu paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat peta konsep berikut ini.
Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwasanya konsep yang pertama itu adalah definisi paragraf, kemudian ada struktur paragraf, kemudian ada paragraf yang baik, lalu ada jenis-jenis paragraf, kemudian ada jenis-jenis penalaran, dan yang terakhir adalah pola pengembangan suatu paragraf. Nah, pada bagian struktur paragraf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kalimat topik dan juga kalimat pengembang. Kalimat pengembang ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat pengembang langsung, kemudian ada kalimat pengembang tak langsung. Kemudian, pada bagian paragraf yang baik, itu harus memenuhi 5 kriteria berikut. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua ada ketepatan atau kepaduan, yang ketiga ada kelengkapan, yang keempat ada keserasian, dan yang kelima ada konsistensi. Nah, pada bagian ketepatan atau kepaduan ini dibutuhkan alat-alat kohesi. Ada dua nih, yang pertama ada kohesi gramatikal, dan juga yang kedua ada kohesi leksikal. Kemudian ada jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan pola penalaran, yang kedua berdasarkan cara penyampaian, dan yang ketiga berdasarkan urutan. Nah, berdasarkan pola penalaran ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, yang ketiga ada paragraf deduktif-induktif, yang keempat ada paragraf ineratif, dan yang terakhir ada paragraf campuran. Kemudian berdasarkan cara penyampaian. Suatu paragraf berdasarkan cara penyampaian itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada paragraf deskripsi, yang kedua ada paragraf eksposisi, yang ketiga ada paragraf persuasi, yang keempat ada paragraf narasi, dan yang terakhir ada paragraf argumentasi. Lalu yang terakhir ada berdasarkan urutan. Berdasarkan urutan ini, paragraf dibagi menjadi 3 jenis, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian ada jenis-jenis penalaran. Nah, jenis-jenis penalaran ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada penalaran deduktif dan yang kedua ada penalaran induktif. Nah, penalaran deduktif ini yaitu penalaran dari hal umum ke hal khusus. Sedangkan penalaran induktif kebalikannya, yaitu dari hal khusus ke hal umum. Dan yang terakhir yaitu tentang pengembangan paragraf. Nah, pengembangan paragraf ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara atau dengan berbagai metode. Yang pertama bisa kita dengan ilustrasikan, kemudian bisa dengan mendeskripsikan, kemudian bisa dengan menganalogikan, kemudian ada bisa dengan sebab akibat, kemudian pemisahan satu persatu atau pemberian contoh, lalu pengontrasan atau perbandingan, dan juga ada repetisi. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai peta konsep yang sudah saya buat berdasarkan materi perkuliahan, keterampilan membaca, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.